adanya as-sirat. Nah, adanya as-sirat. Istilahnya itu adalah as-sirat, bukan as-siratul mustaqim. Karena sering salah kaprah di tengah-tengah masyarakat menyebut as-sirat kemudian ditambahi dengan al-mustaqim. Mungkin karena terpengaruh oleh ayat di dalam Al-Quran dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Dikira bahwa as-sirat di sini sama dengan as-sirat al-mustaqim dalam suratul Fatihah. Padahal itu berbeda. Salatullah, salamullah, alal hadi, rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naqra. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, فَالسَّيِّئَاتُ عِنْدَهُ بِالْمِثْلِ وَالْحَسَنَاتُ ضُعِفَتْ بِالْفَضْلِ وَبِاجْتِنَابٍ لِلْكَبَائِرِ تُغْفَرُ صغائر وجلب يكفر واليوم الآخر ثم هول الموقف حق فخفف يا رحيم واسعف وواجب أخذ العباد صحفا كما من القرآن نصا عرفا ومثل هذا الوزن والميزان فتوزن الكتب أو الأعيان هذا الصراط فالعباد مختلف مرورهم فسالم ومنتلف والعرش والكرسي ثم القلم والكاتبون اللوح كل حكم لا لاحتياج وبها الإيمان يجب عليك أيها الإنسان والنار حق أوجدت كالجنة فلا تمل لجاحد ذي جنة دار خلود للسعيد وشقي معذب منعم مهما بقي. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, dan nikmat-nikmat lainnya yang sangat banyak yang kita tidak mampu menghitungnya. Semoga kita semuanya bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan tidak menggunakannya dalam kemaksiatan kepada Allah. Sebaliknya, memanfaatkan seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada makhluk yang termulia secara mutlak, yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam
yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita memulai ngaji kita pagi hari ini. Dengan tidak lupa saya mengingatkan kepada kita semuanya untuk mengikhlaskan niatnya ngaji lillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, kada siratu fal ibadu mukhtalif, mururuhum fasalimun wa muntalif. Kada iku kaya mangkono-mangkono wazan mizan as-siratu utawi sirat. Fal ibadu mangka utawi pira-pira kawula iku mukhtalifun beda-beda sapa apa mururuhum iku mukhtalifun beda-beda apa mururuhum lewate ibad. Fasalimun mangka sebagian iku selamat wong kang selamat wa muntalifun dan sebagian iku wong kang ceblok ing neraka. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masih berbicara tentang masalah perkara-perkara yang wajib kita imani karena ada nasnya di dalam Al-Quran maupun hadis serta ada ijma yang menjelaskan tentang adanya. Sehingga hal-hal ini disebut dengan istilah sama'iyat, perkara-perkara sama'iyat yang wajib untuk kita imani adanya. Kita bahas sebelumnya, kita wajib meyakini, mengimani adanya hisab. Wajib kita meyakini adanya al-ba'ats. Wajib kita meyakini adanya al-hasyr. Wajib kita meyakini adanya al-waznu wal mizan. Kita juga wajib mengimani adanya akhdzus suhuf atau akhdhul kitab, mengambil catatan buku catatan amal. Dan seperti hal-hal itu juga kita wajib untuk meyakini adanya as-sirat. Nah, adanya as-sirat. Istilahnya itu adalah as-sirat, bukan as-siratul mustaqim. Karena sering salah kaprah di tengah-tengah masyarakat menyebut as-sirat kemudian ditambahi dengan al-mustaqim. Mungkin karena terpengaruh oleh ayat di dalam Al-Quran dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Dikira bahwa as-sirat di sini sama dengan as-sirat al-mustaqim dalam suratul Fatihah. Padahal itu berbeda. Ihdinas siratal mustaqim artinya at-tariq al-haq wa huwa al-islam. Ihdinas siratal mustaqim artinya ya Allah, tetapkanlah kami pada agama Islam. As-siratul mustaqim artinya dinul Islam. Sementara as-sirat sebagai sesuatu yang ada nanti pada hari kiamat yang wajib kita imani adanya, itu enggak ada mustaqimnya, ya, as-sirat. Apa itu sirat? Sirat adalah jisrun yumaddu ala zahri jahannam, yaitu sebuah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Sirat adalah jisrun yumaddu ala zahri jahannam, sebuah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Ahadu tarafaihi fil ardil mubaddalah wa taraf al-akhar fima yali al-jannah. Salah satu ujung dari as-sirat ini berada di al-ardul mubaddalah, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi baru setelah bumi yang kita tempati ini dihancurkan. Meskipun di sana ada khilaf, apakah dihancurkan total kemudian bumi yang baru ini adalah betul-betul baru atau hanya dirubah sifat-sifatnya. Tetapi yang pasti
bahwa ada bumi yang disebut dengan al-ardu al-mubaddalah, bumi pengganti dari bumi yang kita tempati ini. Yang di sana manusia nanti akan dikumpulkan, di sana manusia akan dihisab, di sana manusia akan akan menerima kitabnya, di sana mereka akan ditimbang amalnya. Itu semuanya fil ardil mubaddalah, dalam bumi pengganti ini. Hadirin rahimakumullah, sirat, jembatan yang disebut dengan as-sirat, itu ujungnya, salah satu ujungnya adalah di al-ardul mubaddalah, di bumi pengganti ini. Salah satu ujung dari jembatan itu. Karena jembatan tentu saja tadi dikatakan jembatan itu dibentangkan di atas neraka jahanam. Artinya di bawah jembatan itu adalah jahanam. Nah, ujungnya itu berada fil ardil mubaddalah. Nah, kemudian ujung yang satunya, ujung di seberang jembatan itu adalah fima yalil jannah, artinya di tempat sebelum surga. Nah, karena sebelum surga ada suatu tempat yang kita tahu di sana juga ada al-haud, ada ahwat, ada telaga-telaga yang juga wajib kita mengimani adanya, yang setiap para nabi memiliki telaga di sana. Artinya sebelum surga itu ada suatu tempat di sana. Nah, yang di situ ada haud-haud. Nah, ujung dari sirat itu adalah di sini, di tempat yang di situ ada haud sebelum surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sirat ini kita wajib mengimaninya, mengimani adanya, dan sirat ini dari sisi bendanya itu lebar, tetapi licin dan menggelincirkan. Disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda bahwa ketika menjelaskan tentang as-sirat, beliau menyebutnya tahdun mazallah, artinya lebar, licin, menggelincirkan. Sebenarnya tidak sempit jalannya jembatan itu. Jembatan itu cukup luas, tetapi licinnya bukan main. Licinnya bukan main, sehingga setiap kaki yang menginjaknya, kalau itu kaki dengan pengertian di dunia misalnya, karena nanti yang memperjalankan manusia di atas sirat itu bukan kakinya. Makanya kita mengatakan jika itu di dunia didasarkan kepada kaki seseorang ketika melewatinya, maka setiap kaki pasti akan tergelincir ketika menginjak sirat itu karena saking licinnya. Hanya saja nanti di akhirat orang itu berjalan bukan berdasarkan kekuatan kakinya. Bukan mereka yang kakinya kokoh, kakinya kuat, maka dia akan bisa berjalan melalui sirat itu. Bukan seseorang yang kakinya kasar, yang kakinya penuh dengan kapalnya misalnya, sehingga sangat kuat misalnya, tebal kakinya, kemudian dia bisa melewati sirat. Yang kakinya halus nggak bisa lewat sirat. Enggak, tidak seperti itu. Karena bukan kaki yang menentukan seseorang selamat atau tidak selamat nanti di akhirat ketika melewati sirat, tetapi amalnya lah yang nanti akan memperjalankan manusia di atas sirat yang licin dan menggelincirkan tersebut. Adapun perkataan sebagian sahabat yang mengatakan bahwa as-siratu adabku minasya'rati,
wa ahaddu minas saifi, bahwa sirat itu adabku minasya'rati, lebih lembut daripada rambut, wa ahaddu minas saifi, dan lebih tajam daripada pedang, maka ini tidak dimaknai secara hakikah. Artinya benda sirat itu tidak seperti itu. Nah, tidak seperti itu dengan pengertian hakikat sirat itu memang benda yang sangat kecil, bahkan satu rambut ini masih lebih besar daripada sirat. Enggak seperti itu wujudnya. Wa ahaddu minas saif, wujudnya juga tidak lebih tajam daripada pedang dengan makna yang sebenarnya, enggak. Tetapi perkataan ini adalah pengertian majaz. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan tadi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, menyebutkan bahwa dia dahdun mazallah atau dahdun mazillah, yaitu dia adalah luas tetapi licin dan menggelincirkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perkataan dari sebagian sahabat yang mengatakan bahwa as-siratu adabku minasya'rati wa ahaddu minas saif, itu dimaknai secara majaz. Dikatakan seperti itu adalah li syiddati khatarihi, karena sangat bahayanya melewati sirat ini, sehingga diibaratkan seperti orang yang melewati sebuah jembatan yang kecilnya lebih kecil dari rambut, yang tajamnya lebih tajam daripada pedang. Kalau ada jembatan besarnya sebesar rambut, bisa nggak kamu melewatinya? Ya jelas nggak bisa. Lebih besar dari rambut saja, misalnya sebesar sebesar misalnya tali, tidak bisa kita melewatinya. Apalagi sudah kecil, tajam lagi, lebih tajam daripada pedang. Kalau lewat langsung terbelah badan manusia, karena lebih tajam dari pedang. Nah, ini tidak dimaknai dengan makna yang sebenarnya, tetapi li syiddati khatarihi, karena saking bahayanya seseorang ketika melewati sirat, jika dia terjatuh maka di dalamnya, di dasarnya atau di bawahnya ada neraka. Karena saking bahayanya yang seperti itu, sehingga diibaratkan bahwa sirat itu lebih lembut, lebih kecil daripada rambut, dan lebih tajam daripada pedang. Tetapi seperti yang tadi kita sampaikan, manusia ketika melewati sirat, amalnya lah yang akan memperjalankannya. Seseorang yang ketika hidup di dunia itu amal solehnya banyak, amal kebaikannya banyak, maka dia akan memperjalankan dia di atas sirat, menyelamatkan dia. Sementara mereka yang kufur, mereka yang penuh dengan kemaksiatan, maka itu dosa-dosa yang mereka lakukan itu bisa jadi menggelincirkan mereka ke dalam neraka ketika melewati sirat. Jadi amalnya lah yang memperjalankan. Yang kemarin kita sebut ini adalah bagian dari as-sawabu wal azab. As-sawab telah kita jelaskan, dia adalah balasan menyenangkan atas amal saleh yang yang dilakukan oleh manusia. Balasan itu nanti pada hari kiamat. Jadi balasan menyenangkan nanti pada hari kiamat. Kita tahu kiamat itu mulai dari al-ba'ats sampai penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka. Azab itu diberikan dalam proses kiamat ini. Demikian juga sawab akan diberikan juga pada proses kiamat ini. As-sawab wal azab. Ketika misalnya kemarin seseorang dikeluarkan dari dalam kuburnya, dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan telanjang,
orang kafir diseret, itu namanya azab. Ketika dia dihisab oleh Allah dalam keadaan dia penuh dengan ketakutan, itu adalah azab. Nah, ketika seseorang itu melalui sirat, ketika dia tidak bisa atau terpleset-pleset di atas sirat atau bahkan jatuh ke neraka, ini adalah azab. Sebaliknya, ketika seseorang itu misalnya melalui sirat dia bisa selamat, apalagi dia melalui sirat dengan terbang di atas udara sirat, maka ini adalah bagian dari thawab. Itulah pahala. Sehingga dikatakan amalnya lah yang memperjalankan dia dalam melewati sirat. Artinya pahala dari amal perbuatan baik yang dilakukan itu yang nanti menyebabkan dia akan selamat ketika melalui as-sirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangkaian ini dunia, amal saleh yang dilakukannya di dunia itulah yang nanti akan memberikan kita kesenangan dan kebahagiaan ketika nanti pada hari kiamat. Kita tahu kemarin kita jelaskan bahwa hari kiamat berlangsung 50.000 tahun. Ada 50 tahapan mauqif yang harus kita lalui. Hari-hari yang tentu saja sangat berat, tetapi itu menjadi ringan bagi orang-orang mukmin yang bertakwa. Bagi mereka yang kafir dan bagi mereka yang banyak melakukan maksiat mati sebelum bertaubat, masa 50.000 tahun akan sangat berat karena disitulah dia akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kita meyakini adanya hari kiamat, maka kita harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk menghadapinya, untuk menghadapi kiamat ini. Karena amal soleh yang kita lakukan, itulah nanti yang akan menjadi penyebab keselamatan kita. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan kekufuran dan kemaksiatan, maka itu akan membahayakan keselamatan seseorang nanti pada hari kiamat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua manusia dan semua jin nanti akan melewati sirat ini. Semuanya akan melewati sirat ini, semua manusia dan juga semua jin. Hanya saja mereka berbeda-beda ketika melewati sirat, kondisi mereka, keadaan mereka itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nggak sama ketika melewati sirat, karena tadi kita katakan amalnya lah yang memperjalankan seseorang di atas sirat. Ada di antara mereka yang melalui sirat kemudian dikatakan fasalimun dalam kitab ini, fasalimun, kemudian dia selamat ketika melewati sirat. Kemudian ada sebagian itu yang muntalif, artinya dia akan jatuh ke dalam neraka. Jatuh ke dalam neraka, terpeleset dari sirat, dari jembatan sirat, kemudian masuk ke dalam neraka. Dan manusia ketika melalui sirat itu terbagi menjadi dua, terkelompokkan menjadi dua. Sebagian orang mereka melalui sirat ta'irin ala hawa'is sirat. Mereka terbang di atas udara sirat. La yadusuna as-sirat. Mereka tidak menginjak sirat. Jadi benda sirat itu tidak terinjak oleh kakinya. Sirat yang apa tadi? Yang licin dan menggelincirkan, kaki dia tidak menempel pada sirat itu. Tetapi dia terbang di atas sirat tersebut. Ini adalah para nabi. Ini adalah para aulia, orang-orang yang bertakwa,
mereka kondisinya akan seperti itu, terbang di atas sirat. Sehingga disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa di antara mereka ketika melalui atau melewati sirat itu ada yang katarfil ain, artinya sekedipan mata mereka sudah sampai dalam menyeberangi sirat. Ada di antara mereka ada yang kalbarq, seperti kilat. Dia bisa meluncur melewati sirat kalbarqi, seperti kilat. Ada yang karih, seperti angin, seperti angin bertiup melalui sirat tersebut. Kemudian ada juga yang katoir, seperti burung terbang di atas sirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya berdasarkan apa? Tingkatan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang imannya sempurna, ketakwaannya tinggi, maka semakin mudah dia dalam menyeberangi sirat. Bahkan seperti kedipan mata dia sudah sampai. Seperti kilat, seperti burung terbang, itu semuanya ada yang paling cepat, ada yang kurang cepat, ada yang cepat, dan seterusnya. Itu semuanya yang mempengaruhi itu adalah amal soleh yang dilakukan oleh seseorang. Jadi bagian yang pertama, kelompok yang pertama dari orang-orang yang menyeberangi sirat, mereka menyeberanginya toirin, dengan terbang di atas sirat tanpa menginjakkan kakinya di atas sirat. Kemudian yang kedua adalah mereka yadusuna sirat. Kelompok yang kedua, mereka menginjakkan kakinya di atas sirat. Kakinya menempel pada sirat yang licin dan menggelincirkan itu. Nah, orang-orang yang seperti ini, dari kalangan orang-orang kafir dan juga dari kalangan sebagian para pelaku dosa besar mati sebelum bertaubat. Mereka akan menginjakkan kakinya di atas benda sirat yang licin dan menggelincirkan ini. Nah, sebagian mereka yang menginjakkan kakinya di atas sirat ini, ada yang mereka selamat. Dia menginjakkan sirat dan kemudian bisa menyeberangi sirat dengan mudah. Dan dari tingkat kecepatannya itu juga sesuai dengan amal masing-masing. Mereka yang menginjak sirat ini, kecepatannya ada yang dia menyeberangi sirat seperti kuda yang lari. Artinya apa? Cepat juga dia melewati sirat itu. Nah, semuanya sesuai dengan amal yang dilakukannya, karena tadi kita katakan amalnya lah yang memperjalankan seseorang di atas sirat. Sebagian orang-orang mukmin tadi kita katakan ada yang berjalan di atas sirat kemudian selamat. Ada yang berjalannya mulus, berjalan biasa kemudian sampai ke ujung sirat. Ada yang berjalannya tidak mulus, ada yang berjalan biasa, ada yang berjalannya itu dengan merangkak. Dia merangkak di atas sirat itu. Ada di antara mereka yang terpeleset-peleset di atas sirat, sudah merangkak, terpeleset lagi. Ketika terpeleset mereka jatuh, kemudian ada semacam pengkait, semacam gantol di samping kanan dan kiri sirat, yang apabila dia jatuh, kemudian sebagian mereka ada yang jatuh seterusnya seperti orang-orang kafir, ada yang kemudian digantol lagi dengan digantol lagi, dinaikkan lagi ke atas sirat. Kemudian dia berusaha
untuk berjalan lagi, terpeleset lagi, dinaikkan lagi, terpeleset lagi, begitu seterusnya. Tetapi pada akhirnya sebagian mereka itu selamat sampai di ujung. Dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sirat. Dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sirat sebagai balasan atas amal maksiat yang dilakukannya di dunia. Diazab di atas sirat itu. Sehingga dia tergelincir-gelincir, bahkan sempat jatuh, dinaikkan dan seterusnya. Tetapi azab dia tidak sampai azab neraka. Dia tidak masuk ke dalam neraka. Dia disiksa di atas sirat itu. Sebagian ada yang seperti itu. Tetapi sebagian ada yang melalui sirat kemudian dia tergelincir dan jatuh ke dalam neraka. Tetapi apabila dia adalah seorang mukmin, apabila dia tergelincir dan masuk ke dalam neraka, dia tidak akan sampai ke dasar neraka. Berbeda halnya dengan orang-orang yang kafir. Kalau orang-orang kafir mereka tergelincir dari sirat, maka mereka akan langsung jatuh sampai ke dasar neraka. Yang mana dari sirat sampai ke dasar neraka itu lama jatuhnya itu 70 tahun. Untuk sampai ke ujung itu 70 tahun lamanya. Sesuatu yang sangat lama. Artinya neraka itu sangat dalam sekali. Dari sirat itu sangat dalam sekali. Kalau kita misalnya berada di atas gedung bertingkat, misalnya tingkat 60 misalnya, seperti di Jakarta atau di kota-kota besar, ada yang sangat tinggi. Untuk jatuh ke bawah paling beberapa menit sudah sampai. Kalau cuma dijatuhkan begitu, misalnya 60 tingkat, maka nggak sampai 5 menit sudah remuk di bawah, di tanah. Ini untuk jatuh dari sirat menuju dasar neraka jahanam itu perlu waktu 70 tahun. Yang menunjukkan apa? Menunjukkan dalamnya. Dan mengerikan. Melalui sirat ini sungguh sangat mengerikan sekali. Sehingga pantas apabila tadi sebagian sahabat mengatakan bahwa as-sirat adaqqu minasya'rah wa ahaddu minassaif. Kita melalui, sebagian kita melalui jembatan saja kita takut. Padahal luas, padahal kuat jembatannya. Tetapi ketika kita melihat ke bawah dan bawahnya masih kelihatan, itu saja kita sudah ketakutan. Apalagi jembatan yang namanya sirat, yang di bawahnya bukan sekedar tanah biasa, tetapi di bawahnya adalah neraka jahanam yang api di sana yang berbeda dengan api di dunia, yang di dalamnya adalah yang merupakan darul azab, tempat penyiksaan. Kalau seseorang jatuh dari atas gedung bertingkat misalnya 60 tingkat, kemudian dia jatuh, udah mati dia. Tetapi orang yang jatuh dari sirat ke dasar neraka jahanam, dia nggak akan mati. Tetapi dia akan tersiksa dan disiksa di sana. Jika orang kafir, maka dia akan disiksa selama-lamanya dan tidak akan pernah keluar lagi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in minkum illa wariduha. Wa in minkum illa wariduha. Tadi sebelumnya kita ingin sampaikan, itu kalau orang mukmin tadi. Orang mukmin pelaku dosa besar, ada yang mereka diazab di atas sirat kemudian sampai ke ujung. Ada sebagian mereka yang kemudian jatuh tetapi nggak sampai ke dasar neraka jahanam. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir sekali dia injakkan kakinya di atas sirat, langsung dia jatuh. Nggak pakai lama.
nggak nunggu beberapa langkah. Begitu kakinya diinjakkan, dia langsung jatuh ke neraka. Itu siapa? Orang-orang yang kafir. Dalam ayat Al-Quran tadi kita sebutkan wa in minkum illa wariduha. Tidaklah di antara kalian kecuali akan mendatangi neraka jahanam. Ini maksudnya bagaimana? Para ulama menjelaskan ayat ini bahwa yang disebut dengan wariduha itu ada dua. Ada yang disebut dengan wurudul murur, ada wurudud dukhul. Ada wurudul murur, ada wurud ad-dukhul. Ada datang itu dengan pengertian datang itu adalah lewat di atasnya. Ada lewat itu maksudnya adalah masuk ke dalamnya. Karena ayat ini bisa menimbulkan sebuah kesalahpahaman. Sehingga ada orang yang membaca ayat ini kemudian mengatakan bahwa semua orang akan masuk ke dalam neraka. Karena secara zahirnya mengatakan wa in minkum illa wariduha, bahwa setiap orang itu akan waridun nar, waridu jahannam, akan mendatangi neraka. Zahirnya dikatakan seperti itu. Tetapi para ulama menjelaskan yang dimaksud warid di situ adalah ada kalanya kalau dia orang kafir, maka wa in minkum illa wariduha artinya dukhulun nar, masuk ke dalam neraka. Tetapi jika dia adalah orang mukmin, maka yang dimaksud adalah wurudul murur, yaitu dia berjalan. Kalau dia orang-orang mukmin yang bertakwa atau sebagian orang mukmin yang pelaku dosa besar tetapi diselamatkan oleh Allah, maka dia adalah wurudul murur. Dia mendatangi jahanam dengan pengertian dia lewat di atas neraka jahanam. Karena apa? Karena dia melewati sirat, yaitu jisr, itu ada jembatan di atas sirat, itu dia melewatinya. Itu yang dimaksud wariduha, waridu jahannam, bagi orang-orang mukmin yang bertakwa. Dan sebagian orang mukmin pelaku dosa besar itu bukan masuk ke dalam neraka, tetapi melewati atasnya neraka karena dia menyeberangi as-sirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini adanya sirat. Ketika kita meyakini adanya sirat ini dan kita tahu bahwa yang memperjalankan kita, yang akan menyelamatkan kita nanti dalam menyeberangi sirat adalah amal kita, maka marilah kita untuk menyiapkan diri agar nanti kita selamat ketika kita menyeberangi sirat. Dan iman adalah kunci dari keselamatan. Al-iman billahi wa rasulihi adalah kunci dari keselamatan. Sekadar seseorang itu mati dalam keadaan beriman, maka dia akan memperoleh kesempatan untuk bisa selamat dalam menyeberangi sirat. Dia mendapatkan kesempatan atau kemungkinan dia untuk selamat dalam menyeberangi sirat, meskipun dia banyak melakukan dosa-dosa besar dan mati sebelum bertaubat. Masih mungkin dia untuk bisa selamat dari melalui menyeberangi sirat ini. Meskipun dia diazab di atas sirat, tetapi orang-orang mukmin yang mati dalam keadaan muslim, dia dimungkinkan untuk selamat. Kenapa dikatakan dimungkinkan? Karena sebagian ada yang nggak selamat. Meskipun dia mukmin, tetapi karena dosa-dosa yang dilakukannya di dunia, Allah tidak mengampuninya, dia tetap terpeleset dan jatuh ke dalam neraka, meskipun tidak sampai ke dasar neraka. Tetapi dengan seseorang mati dalam keadaan muslim,
dia memiliki kemungkinan untuk selamat ketika melalui sirat. Berbeda dengan orang kafir. Kalau orang kafir sama sekali nggak memiliki kemungkinan untuk selamat ketika melalui sirat. Tadi kita katakan begitu dia menginjakkan kakinya, langsung dia akan terpleset dan jatuh ke dasar neraka jahanam dan tidak akan pernah keluar lagi selama-lamanya. Adapun mereka yang mukmin dan taqi, mukmin yang sempurna imannya, maka mereka akan selamat, dan selamatnya pun tanpa azab di atas sirat. Selamat, betul-betul selamat, betul-betul selamat. Bahkan mereka yang tadi kita katakan melewatinya katarfil ain, sekedip mata langsung sampai. Ada yang secepat kilat, secepat angin bertiup. Itu semuanya pahala yang Allah berikan kepada mereka, sehingga apa? Mereka akan mendapatkan keselamatan yang betul-betul selamat tanpa ada kesulitan sama sekali bagi dia dalam menyeberangi sirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ketika kita mempelajari tahapan-tahapan kiamat ini, kita menjadi paham. Kita menjadi paham bagaimana pentingnya pahala. Pentingnya kita mengumpulkan pahala yang sebanyak-banyaknya dalam kehidupan di dunia ini. Bahwa pahala itu betul-betul nanti akan bermanfaat bagi kita ketika nanti di akhirat, ketika kita sudah sampai pada hari kiamat. Pahala betul-betul akan nyata manfaatnya dan faedahnya bagi kita. Dalam kehidupan di dunia ini, pahala tidak diberikan kepada kita. Sehingga antara orang yang rajin misalnya hadir dalam majelis ilmu seperti ini dengan mereka yang jarang-jarang ikut hadir dalam majelis ilmu, kehidupannya sama saja. Mereka yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan mereka yang tidak rajin dalam beribadah kepada Allah, dalam kehidupan di dunia mereka sama saja. Tidak ada hal yang spesial untuk mereka. Tetapi nanti pada hari kiamat akan berbeda. Mereka yang rajin hadir dalam majelis ilmu, mereka yang mengajarkan ilmu agama, mereka yang belajar ilmu agama, mereka yang mengamalkan ilmunya, itu akan mendapatkan balasannya nanti di akhirat. Ketika dia dibangunkan, dikeluarkan dari kuburnya, kemudian dikumpulkan di mahsyar, dia sudah terhormat berpakaian, memakai tutup kepala, beralas kaki, menaiki kendaraan. Sungguh terhormat dia ketika dikumpulkan di mahsyar. Ketika sampai di mahsyar, di mana terik matahari sangat panas, dia dinaungi oleh arsy. Dia tidak merasakan panas sama sekali. Ketika dia diberikan buku catatan amalnya, dia menerimanya dengan kanan, dengan tangan kanannya. Ketika dihisab, Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan kalamnya kepadanya. Ini menjadikan sebuah kenikmatan tersendiri bagi orang yang bertakwa, karena dia mampu untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan yang dilakukan di dunia. Dia bisa membuktikan bahwa nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya telah betul-betul dia syukuri dengan menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihisab dia seperti itu, ketika ditimbang dia pun amal solehnya ditimbang, kebaikannya lebih, itu menyenangkan, lebih besar, lebih unggul dari keburukannya, itu sesuatu yang menyenangkan bagi dia.
Ketika melewati sirat, dia pun melewati terbang di atas udara sirat. Kemudian dia minum haud, masuk ke dalam surga, Darun Naim, tempat kenikmatan yang abadi. Itu yang akan, itu namanya pahala yang akan membuat kita senang nanti di akhirat. Maka semua peluang untuk mendapatkan pahala itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Semua peluang yang kemarin kita sudah sampaikan sebelum pembahasan tentang ini, bahwa kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang sepanjang memenuhi syarat-syarat diterimanya amal, dilakukan oleh seorang mukmin, dilakukan dengan penuh keikhlasan dan berdasarkan ilmu, maka kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah sampai 10, sampai 700, bahkan lebih. Maka kejar itu dengan dengan kita lakukan dengan sebaik-baiknya, sesempurna mungkin, sehingga kita akan mendapatkan kesenangan nanti di akhirat. Di antara salah satu bentuk ketaatan yang paling besar pahalanya adalah menghadiri majelis ilmu, belajar ilmu agama. Ini pahalanya begitu luar biasa. Maka jangan kemudian kita malas dalam menghadiri majelis ilmu. Sering kita sampaikan, dikatakan oleh Nabi, pahala menghadiri majelis ilmu itu seperti apa? Lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. Kita nggak mampu sholat sunnah 1000 rakaat dalam satu waktu. Tetapi dengan hadir dalam majelis ilmu 1 jam, kita sudah mendapatkan pahala itu. Apakah setelah mengetahui ini kemudian kita mau tidur-tidur saja di rumah sedangkan ada majelis ilmu? Apakah kita tidak berpikir tentang keselamatan kita nanti di akhirat pada hari kiamat? Sehingga tidak peduli dengan hadir dalam majelis ilmu, sebaliknya kita lebih senang dengan tidur, lebih senang dengan santai-santai, jalan-jalan dan sebagainya. Orang yang memikirkan keselamatannya nanti di akhirat, maka dia akan memikirkan itu. Cari pahala yang sebanyak-banyaknya setiap peluang. Belum lagi dikatakan dalam sebuah hadis bahwa orang yang keluar dari rumahnya fi talabil ilmi, maka dia fi sabilillahi hatta yarji'a. Dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang jihad fi sabilillah. Ini satu amal yang nggak boleh kita sia-siakan agar kita mendapatkan pahala yang begitu besar. Belum lagi kebaikan sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, berpuasa sunnah, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Apabila itu kita lakukan lillahi ta'ala dan berdasarkan ilmu, maka itu adalah keberuntungan bagi kita nanti di akhirat. Sebaliknya, setiap hal yang kita lakukan itu berupa kesalahan dan kemaksiatan, secepatnya untuk kita hapuskan. Dan kita sudah pelajari juga bagaimana kita menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Dengan bertaubat yang paling utama. Dengan melakukan kebaikan-kebaikan juga akan menghapuskan dosa. Dengan sholat 5 waktu, dengan berwudu dan sebagainya, itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Dengan melaksanakan haji, dosa besar pun akan terhapus. Dengan zikir tertentu juga akan bisa menghapuskan dosa. Itu semuanya peluang untuk mendapatkan pahala. Kita maksimalkan peluang untuk menghapuskan dosa-dosa, kita maksimalkan. Dengan seperti itu, maka kita insya Allah akan mendapatkan keselamatan nanti pada hari kiamat. Ketika kita melewati sirat yang sangat mengerikan, ketika kita melalui sirat yang sangat membahayakan, justru kita akan terbang di atasnya tanpa menginjak sirat. Mendapatkan keselamatan dan ujungnya adalah masuk ke dalam surga
yang penuh dengan kenikmatan. Kita wajib meyakini ini. Kita wajib meyakini adanya hari kiamat. Kita wajib meyakini adanya mawaqif al-qiyamah yang sudah kita sebutkan. Karena dia sudah ada, disebutkan di dalam Al-Quran, sudah disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi, sudah disebutkan juga oleh para ulama, dan bahkan sudah mujma' alaih, disepakati oleh para ulama. Maka kita wajib mengimaninya. Dan konsekuensi dari mengimaninya adalah kita untuk semuanya, agar kita untuk bersiap-siap. Semuanya sudah diberitahukan. Nanti pada hari kiamat itu akan begini. Sudah diberitahukan. Tetapi apa? Tetapi sebagian orang sudah diberitahu, dia tidak kemudian bersiap-siap untuk menghadapinya. Bahkan kita juga sudah diberitahu bahwa buku amal, buku catatan amal itu kita sendiri yang mengisinya, bukan orang lain. Meskipun yang menulisnya itu adalah malaikat, tetapi malaikat mencatat sesuai dengan apa yang kita lakukan. Artinya yang mengisi pada hakikatnya buku itu adalah karangan kita sendiri. Tetapi apabila kita mengisinya buku itu dengan amal-amal keburukan, maka kita akan menyesal nanti di hari kiamat. Untuk itulah maka marilah kita ini berusaha untuk senantiasa bersiap-siap menghadapi hari besok, yaitu hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, yang kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita diperintahkan untuk muhasabah dan bersiap-siap untuk menghadapi hari besok. Wattaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap kita harus melihat apa yang sudah kita lakukan untuk hari akhirat, untuk hari kiamat kelak. Apa yang sudah kita persiapkan untuk itu, masing-masing kita harus berpikir. Hadirin rahimakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah keyakinan kita, keimanan kita, dan kita lebih giat, lebih bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.